Baik Ibu, silakan tarik nafas. Lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernafas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim, menuntut ilmu, berbuat baik kepada handai tolan, sanak, famili, keluarga. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dan lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah tak lain tak bukan merupakan nikmat, rahmat, karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur manakala diberi kesenangan, kenikmatan, kebaikan, kebahagiaan oleh Allah. Tetapi juga berlaku sabar manakala kita diuji dengan yang tidak menyenangkan. Mari Bu, kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa taala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, wa qala ihris ala ma yanfa'uka, rawi Muslim. Syukur alhamdulillah ibu saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, di masjid mulia ini. Semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, lomba-lomba di banyak kebaikan, insya Allah tentunya dengan istiqomah, matinya insya Allah husnul khatimah. Amin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, ya baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, akhlak dan juga baikin ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua? Sehat semua? Ibadahnya lancar? Insyaallah. Tambah sabar? Insyaallah. Makin bersyukur? Insyaallah. Sudah nggak marah-marah lagi, ya. Makin lembut hatinya, harmonis rumah tangganya, putra putrinya, anak cucunya makin baik, solih solihah. Amin. Saya doakan ibu-ibu yang belum punya mantu, semoga Allah cepat kasih mantu ya. Yang belum punya cucu dicepatkan punya cucu. Yang putra putrinya masih belum maksimal baiknya, semoga menjadi putra putri yang baik, solih solihah. Ibu, ini saya dari JMS. Apa itu JMS? Apa itu JMS? Ibu ngaji mau apa? Ibu ngaji pengen apa? Hah? Pengen masuk surga. Jadi JMS apa? Jalan menuju surga. Ibu-ibu Askia. Aduh.
Nggak boleh lupa itu. Kan kisi-kisinya sudah ibu-ibu askia. Loh, ibu berarti nggak serius nih pingin masuk surganya? Masa itu dilupakan? Saling mencintai karena Allah, sehidup sesurga. Ibu-ibu askia. Saling mencintai karena Allah, sehidup sesurga. Amin. Ini masa setiap mau Ramadan diingetin lagi, setiap mau Ramadan diingetin lagi. Makanya ini Bu Ratna harus sering ingatkan ini ya. Ini juga sering mengingatkan ini ya, kepala suku nih ya, baik ya. Jadi hari ini tema kita untuk mukadimah ini adalah yaitu cerdas memilih pemimpin. Ya. Pokoknya aminin dulu. Enggak Bu, masalah gini, ketika kita salah memilih pemimpin yang kita pilih naudzubillah min dzalik ternyata buruk, jahat, tidak baik, zalim, maka dia melakukan kesalahan dosa, kita juga kena dosanya. Makanya hati nurani kita harus kita kedepankan, minta kepada Allah. Kenapa? Ini penting sekali. Ini masalahnya bukan masalah apa, masalah akidah. Sampai ke bawah akhirat nanti Bu masalahnya ya. Jadi ketika orang itu memimpin dengan nuraninya, dengan kalbunya, tentunya dengan minta rahmat pertolongan Allah, insya Allah ya, apa yang kita lakukan ini bukan masalah menang kalah, tetapi kita ada di satu kebenaran, itu yang paling penting ya. Sebab kalau secara lahiriah, contohnya ibunda siapa? Ibunda Asia memegang prinsip kebenaran, tapi juga dibunuh oleh Fir'aun suaminya. Ibunda Sumayyah, naudzubillah min dzalik ya, penyiksaannya begitu dahsyat, masya Allah, luar biasa sekali. Sampai diikat dua kakinya kanan kiri, tinggalkan Islam, kami berikan hadiah. Ya kalau hadiah itu ya bentuknya kalau dulu ya kuda unta ya, kalau sekarang ya bisa kendaraan gitu. Tinggalkan agama Muhammad, tapi tetap mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, yaitu kedua kakinya diikat dengan dua kuda yang berlawanan, kemudian dilarikan, maka berbelah menjadi dua. Coba. Kalau secara kasat mata kan berarti kalah. Ya. Makanya orang yang di sisi Allah Subhanahu wa taala terkadang banyak ujian. Sedangkan naudzubillah min dzalik, kalau jalan menuju neraka itu gampang, Bu. Makanya Rasul katakan hufatil jannati bil makarihi wa hufatin nari bisyahawati. Surga itu dimasuki, dipenuhi, dikelilingi dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan, cobaan-cobaan, ujian, rintangan. Sedangkan neraka itu dimasuki dengan kemudahan-kemudahan, pelampiasan hawa nafsu. Nanti satu saat akan saya ceritakan kepada Ibu, ada seorang wanita yang sangat berat sekali ujiannya. Nah, itu saya persiapkan untuk menyambut ibu-ibu nanti di bulan Syawal. Masya Allah. Iya, tunggu. Apa ya itu yang dimaksudkan? Masya Allah. Nanti kalau saya lupa diingetin. Ya. Baik, langsung saja. Sebetulnya cukup panjang materinya, tapi saya langsung pada tutup poinnya. Ya. Tapi cerdas, bicara cerdas itu salah satunya Rasul katakan al-kaisu mandana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Al-kaisu mandana nafsa wa al-kaisu mandana nafsa lima ba'dal maut. Jadi arti bebasnya, orang yang cerdas itu orang yang tahu diri, orang yang sadar diri akan kekurangan, kesalahan, dosa, aibnya. Berarti dengan otomatis orang yang nggak tahu diri, nggak sadar diri, nggak tahu kekurangan, kesalahan, dosa, aibnya, berarti dia sudah termasuk bodoh. Ya, jadi orang yang cerdas dari umatnya Rasul siapa? Orang yang tahu kekurangan diri, kesalahan diri, aib dosanya. Apa? Dia juga pasti ada kelebihan juga. Kemudian ditutup dengan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal soleh. Untuk apa? Untuk kehidupan setelah kematian. Karena memang kita ini sedang menuju kematian. Makanya Bu, walal akhiratu khairul laka minal ula. Adalah kehidupan akhirat itu kekal. Dunia ini sebentar, Bu. Dunia ini sebentar. Akhirat sebentar lagi. Loh ya enggak? Betul enggak? Karena akhirat dunia ini akan kita tinggalkan. Atau
Dunia ini kan akan kita tinggalkan. Sedangkan akhirat kita sedang tuju, yaitu kekal abadi. Kalau ibu baca surat Ar-Rahman itu apa? Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini akan hilang, akan lenyap. Sering saya ulang-ulang pada ibu. Saya yakin ibu-ibu di sini 25 tahun yang lalu pasti larinya kenceng-kenceng. Ya, 25 tahun yang lalu ya. Ya sekarang ya memang sedikit ada sedikit masalah. Ya. Ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Allah nyatakan begitu, surat An-Nahl ayat yang ke-96, apa yang di sisi kamu akan hilang, akan lenyap. Ya. Makanya Bu, dunia ini jangan sampai melalaikan kita. Ya. Ya. Ibu, kalau dunia ini terlalu dicintai, apalagi kalau sepenuh jiwa, Bu, jangan pernah mencintai sepenuh jiwa. Cukup sepenuh hati aja. Sebab apa? Kalau orang itu mencintai dunia, ternyata dunia yang diharapkan itu tidak penuh. Kalau dia sepenuh jiwa, Bu, kemudian yang diinginkan tidak tercapai, dia akan sakit jiwa. Beratnya nggak? Nah, tapi kalau hanya sepenuh hati, yang sakit cuma hatinya. Ibu-ibu pernah sakit? Pernah sakit? Sakitnya di mana? Oh, Masya Allah. Jadi orang yang cerdas dari umat Rasulullah, yang tahu kekurangan, kesalahan, dosa aibnya, orang yang sadar diri, tahu diri. Kemudian dia lakukan kebaikan-kebaikan, ibadah dan amal soleh untuk apa? Untuk kehidupan setelah kematian. Maka jangan main-main, Bu. Karena kematian itu pasti kita tuju, harus kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Ya, itu makna cerdas. Ya, jadi orientasinya cerdas adalah akhirat. Jadi orang yang orientasinya dunia berarti orang yang bodoh. Nah, yang kedua makna cerdas, memilih. Nah, kalau dalam kaidah yang mestinya kita pegang, kalau ada yang terbaik maka pilihlah yang terbaik. Ustadz, nggak ada yang terbaik, pilihlah yang baik. Ustadz, nggak ada yang baik, pilihlah yang minimal madorotnya. Itu kaidahnya begitu. Kalau idealnya kita pilih yang terbaik, nggak ada pilih yang baik. Nggak ada yang baik, pilih ya yang madorotnya kecil. Kenapa? Al-aham tsumal muhim, yang terpenting baru yang penting. Ya, itu kaidah maksudnya memilih. Kemudian pemimpin. Nah, kita memasukkan pada pemimpin. Pemimpin dalam Islam itu, Bu, ternyata tugasnya sangat berat. Ibu tahu tugas utama pemimpin dalam Islam itu apa? Tugas utama pemimpin dalam Islam itu apa, ibu-ibu? Iya, memimpin itu kan tugasnya. Tapi apa tugas utamanya? Hah? Adil, jujur, amanah itu pribadi sifat dia. Yang kutanyakan padamu, waduh. Nah. Ya. Apa? Memberi teladan. Masya Allah, jawabannya cukup baik. Tapi maaf, bukan itu ya. Walaupun itu bagian daripada pemimpin harus memiliki. Karena mensejahterakan. Apakah itu jawabannya? Ternyata itu bagian saja, bukan itu yang dimaksudnya. Jadi, Bu, ternyata tugas pemimpin itu yang paling utama dalam Islam adalah yaitu mengenalkan rakyat agar betul-betul ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul Islam. Jadi tugas pemimpin dalam Islam itu apa? Mengenalkan umatnya, rakyatnya agar betul mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam. Sebab kalau sudah dia mengenal Allah, dia pasti akan beriman kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkan, tidak syirik. Kalau dia mengenal Rasul, ibadahnya mesti benar. Karena ibadah yang benar hanyalah sesuai dengan tuntunan Rasul. Kalau dia mengenal Islam, pasti dia jadikan prinsip hidupnya adalah Islam. Makanya apa? Inna dina indallahil Islam. Kalau kaitannya dengan Allah, apa, Bu? Saya tanya, dulu ibu waktu hamil bacanya surat apa? Waktu belum ngaji? Surat Yusuf. Kenapa yang dibaca surat Yusuf? Biar ganteng cakep. Sebenarnya masalah ganteng cakep, lihatlah bahannya. Nggak jauh dari bahannya, Bu. Halo? Assalamualaikum. Iya toh? Kok yang dibaca nggak surat Muhammad? Bukankah ada surat Muhammad?
Atau nabi yang terbaik, yang sempurna, rahmatan lil alamin, penutup para nabi rasul, yang memiliki akhlak yang termulia. Memang kalau ketika ibu hamil kemudian yang dibaca surat Al-Baqarah, apa artinya Al-Baqarah? Terus anaknya ya, baik ya, ada di dalam surat Muhammad untuk mengenalkan Allah itu, terutama kalau seorang pemimpin, dia efektif sekali, yaitu surat Muhammad, surat yang ke-47 ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaitannya dengan Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Kalau tadi, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Surat 47 ayat 19. Sedangkan kaitannya Rasul, surat yang ke-33 Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsir. Al-Ahzab 33 ayat 21. Ya, sungguh telah terdapat suri tauladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa? Bagi yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah dan hari akhirat. Ciri khasnya wa dzakarallaha katsira. Salah satu ciri umat Rasulullah, wa dzakarallaha katsira, banyak-banyak mengingat Allah. Baik, jangan lupa Bu, bersyukur kepada Allah, bersyukur sepanjang masa. Syukurilah apa yang ada. Hidup ini adalah anugerah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, maka Allah akan tambah berkah karunia-Nya. Kalau kalian kufur, sungguh azabku amatlah pedih. Kemudian surat yang kaitannya dengan syukur jarang diungkap itu surat An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Tidaklah Allah akan menyiksa, mengazab kalian jika kalian benar-benar bersyukur dan beriman kepada Allah. Ibu perhatikan, Imam Ahmad pernah mengatakan sekiranya ada 100 doa, dari 100 doa itu Ibu, ternyata hanya ada satu doa yang dikabulkan oleh Allah. Apa kata Imam Ahmad? Maka mintalah kalian kepada Allah agar kalian diberi pemimpin yang adil, jujur dan amanah. Begitu kalau kita simpulkan pernyataan Imam Ahmad. Jadi kalau ada 100 doa, tapi hanya ada satu doa yang dikabulkan, mintalah kalian kepada Allah agar kalian diberi pemimpin yang adil, jujur dan amanah. Nah, mungkin yang jarang juga dijelaskan, jika kita memiliki pemimpin adil yang jujur dan amanah, ketika ditanya, kenapa kami harus minta itu wahai imam? Kami kok harus minta pemimpin yang adil, jujur dan amanah? Karena jika kita ini memiliki pemimpin yang adil, jujur dan amanah, Masya Allah, apa yang terjadi? Maka yaitu apa? Selesailah urusan permasalahan negara. Tadi saya katakan termasuk jarang diungkapkan, kenapa kok kita harus pula punya pemimpin yang adil, jujur dan amanah? Setidak-tidaknya 3 hal penting atau 4 hal itu akan terwujud. Yang pertama apa Bu? Jika kita memiliki pemimpin yang adil, jujur dan amanah. Apa? 1, terwujudlah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Surat An-Naml, saya lupa ayatnya itu. Itu apa? Akan terwujudlah negeri yang adil, makmur dengan ampunan Allah. Jadi negeri yang adil, makmur, baldatun, negeri yang baik, berkah, itu apa? Akan terwujud jika kita memiliki pemimpin yang adil, jujur dan amanah. Amin, gitu dong. Amin. Yang kedua Bu, terwujud juga apa? Firman Allah surat Al-A'raf. Ya, kalau tadi surat An-Naml saya lupa ayatnya. Surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna 'alal qura amanu
wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 96. Sekiranya kami kehendaki manusia itu maka sekiranya penduduk negeri itu benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan curahkan, limpahkan berkah apa? Dari langit maupun bumi itu kebaikan dan keberkahan. Ya. Jadi akan terwujud itu jika kita memiliki pemimpin yang tadi adil, jujur dan amanah. Kemudian yang ketiga, jika kita memiliki pemimpin yang adil, jujur dan amanah, maka apa, Bu? Maka surat 42 ayat 13 akan terwujud. Surat Syura. Apa itu? An-Aqimudin. Surat 42 ayat 13. Terwujudnya penegakan hukum syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelaksanaan ibadah akan baik. Nah, yang keempatnya apa? Tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar. Tegaknya, kalau yang ketiga tadi terwujudnya penegakan hukum syariat Allah. Ya. Pelaksanaan ibadah insya Allah akan lebih baik. Tegaknya hukum syariat Allah. Tegaknya hukum aturan syariat Allah. Ya. Terutama ibadah-ibadah akan lebih baik. Insya Allah haji nggak akan mahal. Ya, karena banyak pelaksanaan haji itu duitnya kemana itu kita bingung ya Bu yo. Kenapa kok gitu loh? Ya nggak usah jauh-jauh lah Bu, Indonesia sama Malaysia aja solusinya banyak banget. Ya. Terus pelaksanaan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Zisnya zakat, infak dan sedekah itu akan tersalurkan. Saya maaf ya Bu ya, saya nggak menyinggung lah, tapi begini. Katanya Basnas itu bagian zakat amil itu masya Allah sewa gedungnya sampai miliatan, sampai ratusan juta. Terus katanya ada dana yang lebih sekian triliun. Nah, itu untuk apa tuh Bu? Ya enggak? Berarti kan enggak tersalurkan ya. Ini bukan Basnas Indonesia loh, enggak tahu Basnas yang main lah mana gitu misalkan gitu. Nah, itulah kira-kira ya. Nah, kemudian tegaknya amar ma'ruf nahi mungkar itu terwujud juga. Artinya apa? Tempat-tempat maksiat dan dosa, tempat perzinaan, pelacuran, tempat diawali dari tempat apa? Perdukunan, perzinaan, pelacuran, kemudian apa? Khamr, mirasantika, judi. Nah, termasuk tempat perjudian. Ya, sekarang ini kan marak juga perjudian online dan lain sebagainya. Itu Bu, kalau nggak memiliki pemimpin kekuasaan yang lebih susah. Ya, seperti pernah terjadi di Jakarta itu. Entah berpuluh-puluh tahun ustadz yang mengatakan ini ustadznya nyampaikan ini dituntut, nggak bisa cuman menasihat-nasihat. Tapi begitu seorang gubernur yang memang masya Allah dia punya keberanian, dengan selembar saja ya, itu Alexis ya namanya ya, tempat pelacuran prostitusi itu langsung bisa ditutup. Nah, begitulah kita mengidam-idamkan memiliki pemimpin yang adil, jujur dan amanah. Semoga di 2024 yaitu Allah berikan pemimpin yang adil, jujur dan amanah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, sekarang memasuki pada karena kita judulnya adalah cerdas memilih pemimpin. Jadi poin inti di sini adalah larangan atau haram hukumnya mengangkat pemimpin